Suasana pagi yang cerah menyelimuti kota kecil di Eropa. Gereja tua yang telah berdiri ratusan tahun di pusat kota tampak anggun. Namun hari itu ada sesuatu yang berbeda. Di dalam gereja yang biasanya dipenuhi dengan doa dan nyanyian rohani, seorang pendeta bernama Thomas berdiri di depan mimbar dengan wajah penuh kegelisahan. Tangan kanannya memegang erat sebuah kitab yang tidak pernah terbayangkan untuk dibakar, kitab Injil. Di bawahnya, sebuah api kecil menyala di dalam tempat pembakaran. Hembusan angin dari luar seakan membawa aroma kehidupan yang segar. Namun di dalam gereja, udara terasa tebal dengan ketegangan. Thomas adalah seorang pendeta yang telah mengabdi selama lebih dari 20 tahun. Ia dikenal dengan keteguhan iman. Namun, hari ini, ia berdiri di sana dengan keraguan yang begitu dalam di hatinya. Sebuah keraguan yang datang setelah ia membaca dan merenungkan isi kitab yang selama ini ia percayai sebagai wahyu ilahi. Buku yang kini berada di tangannya adalah salinan terbaru dari kitab Injil yang baru diterjemahkan. Namun, kali ini, dengan mata yang tajam, ia mulai melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Ayat demi ayat terasa berbicara dengan nada yang berbeda, seolah membuka tabir yang selama ini menutupi kebenaran yang sesungguhnya. Salah satu ayat yang paling mengguncang adalah ketika ia membaca kisah penyaliban yang selama ini ia ajarkan pada jemaat sebagai fakta yang tak terbantahkan. Ia selalu percaya bahwa Yesuslah yang disalibkan sebagai penebus dosa umat manusia. Namun, setelah membaca lebih teliti, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Ia menemukan bukti-bukti yang mengarah pada kemungkinan bahwa bukan Yesus yang disalib, melainkan seorang pengkhianat, yaitu Yudas Iskariot. Hati Thomas berdegup kencang. Perasaan bingung dan marah bercampur aduk. Mengapa selama ini ia tidak pernah melihat hal ini? Kenapa tak ada seorang pun yang memberitahunya? Dengan tangan yang gemetar, ia menatap kitab itu lagi. Ia merasa seolah baru terbangun dari tidur panjang yang penuh dengan kebohongan. Apakah selama ini semua ajaran gereja yang ia sampaikan kepada jemaat hanya sebuah kebohongan besar? Ia merasa terperangkap dalam kebingungannya sendiri. Namun, rasa penyesalan yang besar itu tak hanya datang karena ia merasa telah menyesatkan umat selama bertahun-tahun. Rasa marah juga muncul. Bukan hanya pada gereja dan para pemimpin agama yang telah menyembunyikan kebenaran darinya, tetapi juga pada dirinya sendiri yang telah membiarkan kebohongan itu terus berlangsung begitu lama. Di dalam gereja itu, hanya ada dua orang yang tahu apa yang sedang terjadi. Thomas dan asistennya, John, yang selalu mendampinginya dalam pelayanan. John, yang selama ini menjadi teman dekatnya, menatapnya dengan cemas. Thomas yang tampak terhimpit oleh keputusan besar ini, akhirnya berbicara dengan suara pelan namun penuh keyakinan. John, aku tidak bisa teruskan ini. Kitab yang kita pegang, ini bukanlah wahyu ilahi. Itu hanyalah karangan manusia. John terdiam sejenak. Raut wajahnya terlihat bingung dan khawatir. Pendeta Thomas, apakah kamu yakin? Ini sangat besar. Thomas menatapnya tajam. Aku sudah melihat cukup. Selama ini, kita diajarkan untuk menerima semua ini begitu saja, tanpa bertanya, tanpa menyelidiki. Tapi aku tidak bisa hidup dengan kebohongan lagi. Kitab ini, Injil ini, tidak seperti yang kita kira. Aku akan membakarnya. John terkejut dan matanya terbuka lebar. Apa kamu serius? Kamu akan membakar kitab ini? Ya, jawab Thomas dengan suara yang lebih tegas. Aku akan membakar semuanya. Aku tidak bisa lagi mempercayainya. Jika ini semua adalah kebohongan, aku tidak bisa hidup dengan mengikuti ajaran yang salah. Aku lebih memilih mencari kebenaran yang sejati, apapun itu. Dengan penuh tekad, Thomas mengangkat kitab itu dan mendekatkannya ke api yang telah menyala di tengah gereja. Kitab Injil mulai terbakar perlahan, halaman demi halaman menguning dan berasap. Di luar, suara burung terdengar dengan tenang, sementara di dalam gereja, perasaan gelap dan tegang menyelimuti hati Thomas.
Namun, ia merasa seperti melepaskan beban berat yang telah lama ia pikul. Saat api itu menyala lebih terang, bayangan seorang pria muncul di hadapan Thomas. Sosok itu muncul dalam cahaya api yang berkilau. Bukan karena dia takut, tapi karena perasaan, cinta yang mendalam terhadap Nabi Isa, yang ternyata bukan disalib. Ia tahu bahwa cinta sejatinya adalah pada Allah dan kebenaran yang sebenarnya. Aku harus keluar dari gereja ini, pikirnya. Aku harus mencari jalan yang benar. Aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari kebohongan ini. Setelah kitab itu benar-benar habis terbakar, Thomas menatap John dengan mata yang penuh tekad. Aku sudah memutuskan, John. Aku akan masuk Islam. John terdiam, wajahnya menunjukkan kebingungannya. Islam? Tanyaannya ragu. Bagaimana bisa? Kita sudah bertahun-tahun di sini, di gereja ini. Apa yang akan kita lakukan? Thomas menghela napas panjang. Aku tahu apa yang aku percayai. Sekarang, Islam adalah jalan yang benar, dan aku tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kita akan menemukannya bersama. Dengan penuh rasa cinta dan keyakinan, Thomas melangkah keluar dari gereja, diikuti oleh John yang masih bingung, namun tergerak untuk mengikuti jejak pendetanya. Di halaman gereja, mereka berdua duduk bersama, dan pada hari itu, di bawah langit, Eropa yang biru, satu keluarga membuat keputusan yang mengubah segalanya. Mereka memutuskan untuk memeluk Islam. Di luar, dunia masih berputar seperti biasa, tetapi bagi Thomas, John, dan keluarganya, semuanya telah berubah. Mereka tidak lagi melihat dunia dengan cara yang sama. Sebuah perjalanan baru pun dimulai, penuh dengan ketidakpastian dan harapan baru. Hari itu terasa seperti berabad-abad lamanya. Bagi Thomas dan John, mereka berjalan perlahan keluar dari gereja dengan perasaan campur aduk. Langit biru yang cerah di atas mereka, seolah menatap penuh tanya. Sementara jalanan kota yang biasa ramai kini tampak begitu sepi. Suara langkah kaki mereka bergema di trotoar, seolah setiap detik adalah perjalanan menuju ketidakpastian. Di sisi lain, kota ini masih terbelenggu oleh tradisi, oleh kepercayaan yang sudah mengakar ratusan tahun lamanya. Gereja besar itu, dengan menara tinggi dan jendela-jendela berwarna, adalah simbol otoritas agama yang tak terbantahkan. Dan kini, dua orang yang pernah menjadi bagian dari sistem itu, tengah berusaha keluar dari lingkaran yang telah membentuk hidup mereka. Thomas merasakan ada yang berbeda dalam dirinya. Rasa lega dan beban yang terangkat begitu terasa setelah ia memutuskan untuk meninggalkan ajaran lama. Namun, di sisi lain, ia merasa terancam oleh perasaan tidak tahu harus mulai dengan orang-orang yang telah mengenalnya sebagai pendeta. John, yang lebih muda darinya, masih tampak bingung. Sejak awal, ia selalu menghormati Thomas sebagai seorang mentor. Tapi keputusan ini benar-benar mengguncangnya. Pasti akan mencap Kitty sebagai pengkhianat. Thomas berhenti sejenak, menatap John dengan penuh perhatian. Ia tahu betul bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah. Namun, ia sudah yakin dengan pilihannya. Kita akan menjawab kebenaran John. Selama ini kita terperangkap dalam kebohongan. Kita mencari kebenaran yang sejati. Islam menawarkan kedamaian dan kebebasan untuk berpikir. Di dalamnya, kita akan menemukan jawaban yang selama ini kita cari. Namun, saat kata-kata itu terucap, sebuah rasa khawatir muncul dalam diri Thomas. Ia tak bisa mengelak dari bayangan orang-orang yang selama ini memandangnya dengan penuh hormat, yang kini pasti akan menganggapnya sebagai sesat. Tetapi, ia harus menghadapinya. Keputusan yang telah ia ambil tak bisa ditarik kembali. Malam itu, setelah pulang ke rumahnya yang terletak tak jauh dari gereja, Thomas duduk termenung di ruang tamu, memandangi foto-foto keluarganya yang tersusun rapi di atas meja. Istrinya, Maria, dan anak-anaknya, Sarah dan Daniel, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Bagaimana bisa ia menjelaskan semua ini kepada mereka? Bagaimana ia bisa mengatakan bahwa ia meninggalkan iman Kristen dan memilih jalan yang belum mereka pahami? Pikirannya berkelana ke masa lalu, ke hari-hari ketika ia pertama kali menjadi pendeta.
Penuh dengan semangat dan keyakinan, ia percaya bahwa tugasnya adalah mengarahkan orang ke jalan keselamatan melalui Yesus Kristus. Namun, semua itu mulai goyah ketika ia menemukan kenyataan yang lebih dalam tentang agama yang selama ini ia ikuti. Sesaat kemudian, Maria masuk ke ruang tamu, membawa secangkir teh. Melihat wajah suaminya yang terlihat lelah dan bingung, Maria merasa khawatir. "Thomas, apa yang terjadi? Kamu terlihat berbeda. Apa yang mengganggumu?" Thomas menatapnya dengan ragu. "Maria, ada sesuatu yang sangat besar yang aku temukan," katanya perlahan. Aku tidak bisa lagi menjadi pendeta di gereja ini. Aku memutuskan untuk meninggalkan ajaran yang selama ini aku ikuti." Maria terkejut. "Bagaimana dengan hidup kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Semua orang akan tahu, mereka akan menganggap kita gila." Thomas berdiri dan mendekati istrinya, meraih tangannya. "Maria, aku tidak bisa hidup dalam kebohongan ini lagi. Aku telah menemukan kebenaran, dan aku..." Maria terdiam, terkejut mendengar kata-kata suaminya. Ia menatap wajah Thomas, mencari tanda-tanda bahwa ini hanya sebuah kebingungannya saja. Namun, tidak ada keraguan di mata Thomas. Ia tahu apa yang ia pilih, dan ia siap menghadapi konsekuensinya. Lanjut Thomas dengan suara lembut. "Aku harap kamu bisa memahami keputusanku. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi aku merasa inilah yang benar." Malam itu, suasana rumah terasa sunyi. Maria pergi ke kamar mereka, mencoba mencerna semuanya. Sementara Thomas duduk di ruang tamu, merenung dalam kesendirian. Perasaannya bercampur. Adikku, Sarah yang berusia 12 tahun dan Daniel yang masih kecil tentu akan sangat bingung. Keesokan harinya, saat keluarga mereka berkumpul di meja makan, Thomas akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. "Anak-anak, Maria, aku ingin kalian tahu." Sarah menatapnya bingung. "Ayah, apa maksudmu? Apakah ini berarti kita tidak akan pergi ke gereja lagi?" Thomas mengangguk perlahan. "Ya Sarah, aku tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaan itu. Aku harus mencari kebenaran yang sejati." Daniel yang masih kecil melihat wajah ayahnya dan berkata dengan polos, "Ayah, apakah kamu masih menyayangi kami?" Thomas tersenyum dan mendekatkan anaknya ke pelukannya. "Tentu Daniel, aku masih ayah yang sama. Hanya saja sekarang aku telah menemukan jalan yang baru, dan aku ingin kalian ikut bersamaku." Maria tetap diam, namun matanya memerah. Ia tahu bahwa perjalanan mereka akan penuh tantangan. Namun, ia juga mencintai suaminya dan ingin mendukungnya dalam langkah besar ini. Mungkin ini bukanlah keputusan yang mudah, tapi ia bertekad untuk menempuh perjalanan ini bersama keluarga mereka. Hari-hari setelah keputusan itu terasa seperti sebuah perjalanan baru yang penuh ketegangan. Thomas mulai mendalami ajaran Islam lebih dalam. Setiap malam, setelah anak-anak tidur, ia membaca Al-Quran dengan penuh rasa ingin tahu dan kerendahan hati. Ia merasa setiap kata yang tertulis di dalamnya seperti menyentuh relung terdalam hatinya. Perasaan damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya mulai mengisi jiwanya. Namun, hatinya tetap berat. Apa yang akan dikatakan orang-orang tentang dirinya? Walaupun ia ingin mendukung suaminya, ia merasa takut dengan konsekuensi yang akan datang. Mereka telah hidup di dunia yang sangat berbeda, dalam satu komunitas Kristen yang saling mengenal, penuh dengan tradisi dan hubungan sosial yang kuat. Memilih untuk meninggalkan semua itu berarti menghadapi dunia luar yang sama sekali asing. Suatu sore, ketika Thomas sedang berdoa di sudut rumah, Maria duduk di dapur, termenung. Sarah dan Daniel bermain di halaman belakang, tidak menyadari ketegangan yang menggantung di rumah mereka. Tiba-tiba, suara ketukan pintu membangunkan Maria dari lamunannya. Ia membuka pintu dan mendapati seorang wanita muda berdiri di ambang pintu, mengenakan jilbab hitam yang rapi. "Selamat sore, saya Sarah," kata wanita itu dengan suara lembut. "Apakah Thomas ada di rumah?" Maria merasa agak terkejut.
Namun ia menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang mungkin ia tunggu-tunggu. Seorang Muslim datang untuk mengunjungi mereka. Thomas sedang di dalam. "Silakan masuk." Sarah melangkah masuk dengan senyum ramah. Maria menawarkan teh hangat, dan setelah beberapa obrolan ringan, Sarah mulai berbicara tentang perjalanan spiritualnya. Ia menceritakan bagaimana ia memeluk Islam setelah merasakan ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan dari ajaran agama sebelumnya. "Saya mengerti perasaan bapak dan ibu," ujar Sarah. "Mengambil langkah ini bukanlah hal yang mudah. Dunia kita bisa sangat berubah dalam sekejap, dan kadang kita merasa tersingkap. Namun, saya percaya bahwa ketika kita memilih jalan yang benar, segala sesuatu akan menjadi lebih jelas." Maria mendengarkan dengan seksama. Ada sesuatu dalam kata-kata Sarah yang membuat hatinya sedikit lebih tenang. Ia merasa bahwa mungkin, meski jalan ini sangat sulit, ada harapan di ujungnya. Di hari berikutnya, Sarah kembali mengunjungi mereka. Kali ini, ia membawa seorang pria paruhbaya, Abdul, yang ternyata adalah seorang pengkaji Islam yang berpengalaman. Abdul berbicara tentang kehidupan di dunia setelah memeluk Islam. "Ini bukan hanya tentang mengikuti agama," kata Abdul. "Ini adalah perjalanan menuju pemahaman diri yang lebih dalam, tentang kehidupan yang lebih bermakna." Maria mendengarkan dengan penuh perhatian. Meski hatinya masih dipenuhi keraguan, ia merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Abdul. Mungkin ini adalah langkah pertama untuk memahami keputusan yang telah diambil suaminya. Sementara itu, Thomas semakin tenggelam dalam pembelajarannya. Di luar, dunia bergerak dengan ritme yang sama. Tetapi di dalam dirinya, segala sesuatu terasa baru. Dia merasa seolah-olah dunia ini lebih luas, penuh dengan kemungkinan dan harapan. Namun, ada satu perasaan yang sulit untuk hilang. Perasaan takut akan penolakan. Bagaimana jika gereja, tempat dia pernah mengabdi, menolaknya? Bagaimana dengan sahabat-sahabatnya yang selama ini menganggapnya sebagai pembimbing rohani? Suatu hari, ia memutuskan untuk mengunjungi gereja, bukan sebagai pendeta, melainkan sebagai seorang pencari kebenaran. Ketika ia memasuki gereja yang sudah begitu akrab baginya, ia merasa seolah semua mata memandangnya dengan sinisme. Beberapa jemaat yang terlihat biasa-biasa saja mengobrol di sudut-sudut ruangan. Thomas menelan ludah, namun tetap menatap pria itu dengan tenang. "Aku datang untuk mencari kebenaran." Pria itu terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada keras, "Kebenaran? Apakah kamu tahu apa yang kamu iwar-mauing?" Thomas menarik napas dalam-dalam. "Utak beresinspiri yang salah. Ini adalah jalan yang aku pilih setelah banyak berpikir. Aku memilih Islam." Mata pria itu terbuka lebar dan dia mendengus. "Islam? Kamu lebih memilih untuk mengikuti ajaran yang tidak benar daripada jalan keselamatan yang telah ditawarkan oleh Yesus?" Thomas menunduk, tetapi suaranya tetap tegas. "Saya percaya kepada jalan yang saya pilih. Saya mencari kedamaian dan Islam memberikannya pada saya." Pertukaran itu meninggalkan suasana yang dingin dan penuh ketegangan. Thomas keluar dari gereja dengan perasaan campur aduk, tetapi dia tahu satu hal pasti. Mereka tidak bisa menerima Maria, tapi aku sudah tahu aku harus terus berjalan. Aku memilih jalan ini, dan aku tidak akan mundur. Namun, dalam matanya ada kebingungan yang mendalam. Ia ingin mendukung suaminya, tetapi dunia yang mereka kenal tampaknya runtuh begitu saja. Apakah ini adalah jalan yang benar? Malam itu, Thomas menatap langit yang gelap di luar jendela. Di luar sana, dunia terus berjalan, tetapi bagi dirinya, kehidupan yang baru dimulai. Seperti apapun reaksi orang-orang terhadap pilihannya, ia tahu satu hal. Ia tak lagi berjalan sendirian. Kehidupan keluarga Thomas berubah dengan cepat setelah keputusan besar itu. Setiap pagi, mereka mulai merasakan perbedaan. Meskipun tidak semua dari mereka sepenuhnya siap untuk melangkah bersama. Maria masih merasa berat, namun ia terus menemani suaminya mencari jawaban yang mereka butuhkan. Setiap malam, mereka berdua duduk bersama di ruang tamu.
membaca kitab-kitab dan berdiskusi, sementara anak-anak mereka semakin penasaran dengan Verbandsbasen terjadikan air mata. Sarah dan Daniel, meskipun masih sangat muda, mulai beristirahat berbahagia dalam lingkungan mereka. Sarah, yang pada awalnya merasa bingung dan terisolasi, mulai berbicara lebih terbuka tentang apa yang mereka pelajari tentang Islam. Daniel, yang baru berusia 9 tahun, tidak banyak memahami apa yang sedang terjadi, tetapi ia merasakan perbedaan dalam sikap ayahnya. Thomas semakin sabar, lebih tenang, dan lebih hadir bersama mereka. Ada kedamaian dalam dirinya yang tidak pernah ada sebelumnya. Namun, tantangan terbesar datang ketika mereka harus berhadapan dengan masyarakat sekitar. Pagi itu, setelah beberapa minggu menjalani kehidupan yang penuh dengan pertanyaan, Sarah mendapatkan undangan untuk menghadiri acara gereja bersama teman-temannya di sekolah. Sebuah kesempatan yang selalu mereka tunggu-tunggu. Sebuah acara untuk merayakan Hari Raya Umat Kristen, yang biasanya dipenuhi dengan doa bersama dan nyanyian rohani. Ketika Sarah memberitahunya, Thomas merasa ada kegelisahan yang tiba-tiba muncul. "Sarah, kamu yakin ingin pergi?" tanya Thomas dengan hati-hati. Sarah menunduk, bingung. "Aku ingin pergi, ayah. Tapi, apakah itu salah? Aku hanya ingin merayakan bersama teman-temanku." Thomas menghela napas. Tidak ada yang salah dengan bergaul dengan teman-teman Sarah. Tapi kita harus sadar bahwa kita sedang berada di jalur yang berbeda sekarang. Kita tidak bisa lagi ikut serta dalam perayaan itu karena kita sudah memilih jalan yang lain. Sarah terlihat kecewa. "Tapi ayah, mereka pasti akan bingung dan bertanya kenapa kita tidak ada di gereja." "Aku tahu, Sarah. Aku mengerti. Tetapi kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita masih menghormati mereka. Meski kita memilih jalan yang berbeda, kita tidak bisa mengubah keputusan kita hanya karena takut penilaian orang lain." Setelah beberapa saat, Sarah hanya mengangguk meski perasaan ragu masih menyelimuti dirinya. Ia belum sepenuhnya memahami jalan yang diambil oleh ayahnya. Namun, satu hal yang pasti, ia mulai merasakan ada kedamaian dalam keluarganya yang tak pernah ada sebelumnya. Pada hari yang sama, setelah Sarah pergi ke sekolah, Thomas pergi ke pasar untuk membeli beberapa kebutuhan rumah tangga. Begitu ia melewati jalan utama, ia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang mengenalnya. Pria itu, David, adalah salah satu anggota gereja yang pernah sering mendengarkan khotbah Thomas di mimbar. Wajah David tampak terkejut melihatnya. "Thomas, apa yang terjadi denganmu? Kau pergi ke pasar di waktu seperti ini?" David bertanya dengan nada yang penuh keheranan. Thomas menatap pria itu, berusaha tetap tenang. "Aku tidak bisa lagi menjadi bagian dari gereja itu, David. Aku sudah menemukan jalan yang berbeda. Aku memilih Islam." David terdiam sesaat, seakan tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Islam? Jadi, kamu meninggalkan iman Kristen? Apa yang terjadi denganmu, Thomas? Kamu bahkan seorang pendeta." "Aku tahu ini mungkin mengejutkan, David," jawab Thomas dengan tenang. "Tapi aku sudah menemukan kebenaran yang aku cari selama ini. Aku tak bisa lagi mengikuti jalan yang aku rasa penuh kebohongan." David menggelengkan kepalanya, kecewa. "Kamu memilih jalan yang salah, Thomas. Islam bukan jalan yang benar. Ini adalah sesat, dan kau akan menyesal. Keluarga dan teman-temanmu akan meninggalkanmu. Mereka akan menganggapmu pengkhianat." Kata-kata itu menghujam hati Thomas seperti duri tajam, namun ia tak bergeming. "Aku tahu apa yang aku pilih, David. Tidak ada penyesalan dalam hatiku. Ini dalam jalan yang curas benar. Gue lebih baik mengikut hati nuraniku daripada terus hidup dalam kebohongan." David hanya menggelengkan kepala dan pergi dengan cepat, meninggalkan Thomas berdiri sendiri di tengah keramaian pasar. Perasaan kesepian menyelinap ke dalam dirinya, tetapi Thomas tetap kokoh dalam keputusan yang telah ia ambil. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah.
Dan kemungkinan besar akan ada lebih banyak penolakan dari orang-orang yang pernah ia kenal dan cintai. Setelah kejadian itu, hubungan mereka dengan komunitas Kristen semakin merenggang. Beberapa orang mulai menjauhi mereka, sementara yang lainnya mulai melontarkan tuduhan-tuduhan yang menyakitkan. Di sekolah, Sarah seringkali merasa dijauhi oleh teman-temannya, sementara Daniel mulai memperhatikan ketegangan yang ada di rumah. Mereka semua mulai merasakan betapa sulitnya berada di luar komunitas yang dulu mereka anggap sebagai keluarga. Namun, setiap malam, di tengah semua ketegangan itu, Thomas merasa damai. Ia merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya, sesuatu yang sebelumnya ia rasa hanya sebagai konsep abstrak. Kini, ia merasakan bahwa Allah hadir dalam setiap doa dan setiap langkah. Islam memberinya kedamaian yang ia cari selama ini. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, Maria akhirnya berbicara dengan lebih terbuka. "Thomas, aku mulai merasa bahwa apa yang kamu pilih ini mungkin tidak sepenuhnya salah. Aku masih takut, tapi aku bisa merasakan perubahan dalam dirimu, dalam cara kita menjalani hidup. Aku ingin mulai belajar lebih banyak tentang Islam, untuk memahami lebih jauh." Thomas menatap Maria dengan mata yang penuh rasa syukur. "Aku tahu ini sulit, Maria, tapi aku percaya kita akan menemukan jalan ini bersama-sama. Jika kamu siap, kita bisa belajar bersama. Aku ingin kita membangun hidup baru ini dengan penuh kasih sayang." Maria mengangguk perlahan. "Aku ingin..." "Itu juga, Thomas. Kita akan melanggar bersama. Kutus yang bisa mundur lagi." Dengan tekad baru, mereka memulai perjalanan baru ini bersama. Langkah-langkah mereka mungkin tidak mudah, tetapi setiap langkah terasa lebih pasti dan penuh harapan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Dan meski ada banyak tantangan, keluarga Thomas mulai merasakan perubahan. Thomas semakin terfokus pada pembelajaran dan pengajaran agama Islam. Setiap malam, ia menghabiskan waktu dengan membaca Al-Quran, membahas Ancetantitis Bursmans Maria, Yitibartan Forstlan Skopets Aner Anjo Betongkedoran Rejeng Borum mereka peluk. Meskipun perjalanan mereka tidak selalu mudah, mereka mulai menemukan kedamaian yang mereka cari. Namun, di luar rumah, dunia luar mulai memberikan tekanan yang semakin berat. Beberapa tetangga mulai menghindar. Di sekolah, Sarah seringkali mendapatkan pertanyaan yang sulit dijawab. Teman-temannya bertanya tentang keputusan ayahnya dan mengapa mereka memilih untuk keluar dari gereja. Sarah, meski berusaha tegar, merasa semakin terasing. Suatu sore, setelah Sarah kembali dari sekolah, wajahnya tampak murung. Ketika ia duduk di ruang tamu, Maria bertanya, "Ada apa, sayang? Kamu terlihat sedih." Sarah menghela napas panjang. "Tadi, Ardeniku, vekenasan teman belang soal cingklek sesat. Mereka tidak mengerti kenapa ayah memilih Islam. Mereka bilang ayah akan dihukum oleh Tuhan." Aku merasa terasing. Maria merasakan hatinya teriris. Ia tahu bahwa anak-anak mereka harus menghadapi banyak hal yang sulit. "Sarah, apapun yang orang lain katakan, kami tahu apa yang kami pilih. Jangan biarkan kata-kata mereka merusak ketenangan hatimu. Kamu adalah anak yang kuat." Thomas yang mendengar percakapan itu dari dapur mendekat dan duduk di samping Sarah. "Irit aku, bayang orang lain katakan tuan kasar bang wes depan kran. Wewan orderan interboman, ulin imanmu. Kami memilih jalan ini dengan penuh keyakinan, dan itu tidak akan tergoyahkan." Sarah menatap ayahnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Tapi ayah, aku tidak ingin merasa sendirian. Kenapa kami harus berbeda? Kenapa kami tidak bisa seperti yang lain?" Thomas menatapnya dengan penuh kasih. "Anakku, kadang kita memang harus memilih jalan yang berbeda. Meskipun itu sulit, tetapi ingatlah bahwa Allah selalu bersama kita. Kita tidak pernah sendirian, Sarah. Kita hanya perlu terus berjalan dengan iman." Sarah mencoba menghapus air mata yang mulai mengalir, dan meskipun hatinya masih berat, ia merasa sedikit lebih tenang setelah mendengar kata-kata ayahnya. Maria merangkulnya,
memberikan kenyamanan yang ia butuhkan. Di sisi lain, Thomas semakin sering berkunjung ke masjid yang ada di kota mereka. Ia merasa ingin mendalami lebih dalam ajaran Islam dan membangun ikatan dengan komunitas Muslim setempat. Suatu hari, ia diundang untuk berbicara dalam sebuah majelis taklim yang diadakan di masjid, tempat di mana para jamaah berdiskusi tentang ajaran Islam dan cara hidup yang lebih baik. Thomas merasa sangat terharu dan penuh rasa syukur atas kesempatan ini. Ketika ia berdiri di depan jamaah, ia berbicara dengan penuh semangat, berbagi pengalaman spiritualnya. "Saya dahulu seorang pendeta," katanya dengan suara yang tenang. "Saya melayani Tuhan dengan segala hati saya. Namun, setelah saya mencari dan mendalami lebih dalam, saya menemukan bahwa Islam adalah jawaban yang saya cari. Saya tidak memilih jualan dengan sembarangan. Ini adalah jalan yang penuh dengan kedamaian, pengertian, dan cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa." Para jamaah mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa di antaranya tersenyum mendengar kata-kata Thomas yang penuh ketulusan. Mereka menyadari bahwa perjalanan Thomas bukanlah perjalanan yang mudah, tetapi adalah perjalanan menuju kebenaran. Setelah selesai berbicara, seorang pria yang lebih tua, Imam Abdullah, mendekati Thomas dan berkata, "Alhamdulillah Thomas, semoga Allah memberikan kita semua petunjuk dan jalan yang lurus." Thomas merasa sangat terharu mendengar kata-kata itu. Ia merasa diterima dalam komunitas yang baru, sebuah keluarga baru yang menyambutnya dengan tangan terbuka. Namun, kenyataan di luar masjid tidak seindah yang ia rasakan di dalamnya. Ketika pulang dari masjid, ia melewati gereja tempat ia dulu melayani. Beberapa orang yang mengenalnya masih duduk di luar gereja, terlihat berbicara satu sama lain. Thomas merasa sedikit cemas, tetapi ia tidak bisa menghindar. Ia mengangkat kepala dan melangkah maju, melintasi mereka dengan hati yang mantap. "Thomas," seseorang dari kelompok itu memanggilnya dengan suara keras. Thomas menoleh dan melihat pria yang pernah menegurnya di gereja beberapa waktu lalu. "David, kamu memilih jalan yang salah. Kamu bisa menyesal seumur hidup." Thomas menatap David dengan tegas. "David, saya sudah memilih jalan saya, dan saya tidak menyesal." David tampak marah. "Kamu tidak hanya menyesatkan dirimu sendiri, tapi juga keluarga kamu. Bagaimana kamu bisa begitu buta?" Thomas menahan napasnya, menatap David dalam-dalam, lalu dengan suara tenang berkata, "Saya tidak buta, David. Saya telah menemukan kebenaran, dan saya tidak akan mundur lagi. Semoga suatu hari kamu bisa mengerti." Dengan itu, Thomas melanjutkan langkahnya, meski hatinya sedikit berat. Namun, ia tahu bahwa ia harus kuat, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk keluarganya. Setiap hari yang mereka jalani bersama adalah bukti bahwa mereka mampu menghadapi segala tantangan. Kembali di rumah, Maria menunggu dengan cemas. Apa yang terjadi? Apa mereka mengganggumu lagi? Thomas tersenyum tipis. "Mereka mencoba, Maria. Tapi kita sudah memilih jalan kita. Tidak ada yang bisa menggoyahkan kita." Maria mengangguk, meskipun masih ada sedikit kekhawatiran di matanya. "Nah, aku akan tetap di sini, Thomas. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku akan bersama kamu." Malam itu, keluarga mereka duduk bersama, berbicara tentang langkah-langkah kecil yang mereka ambil untuk beradaptasi dengan kehidupan baru ini. Mereka tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai dan banyak tantangan yang akan datang. Tetapi, mereka juga tahu bahwa selama mereka tetap bersama, mereka akan terus berjalan di jalan yang mereka pilih dengan keyakinan. Hari demi hari, kehidupan keluarga Thomas dipenuhi dengan perubahan yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Beberapa orang yang dulu dekat dengan mereka mulai menjauh, sementara yang lain semakin sering mendekat dengan pandangan yang penuh keheranan dan kecemasan. Namun, di dalam rumah mereka, meski ada keraguan dan kecemasan, kedamaian mulai berakar. Setiap langkah yang mereka ambil, sekecil apapun, terasa seperti kemenangan dalam perjalanan mereka yang penuh liku. Sarah mulai menunjukkan tanda-tanda kebingungannya yang lebih dalam. Teman-temannya di sekolah mulai mengejek dan bertanya-tanya mengapa ayahnya memilih untuk meninggalkan iman Kristen.
Ada yang menertawakan keputusannya, ada pula yang langsung menjauhi. Meskipun Sarah berusaha untuk tetap tegar, hatinya mulai terasa berat. Suatu pagi, setelah selesai sarapan, ia menghampiri ayahnya. "Ayah, apakah benar kita sudah memilih jalan yang benar?" Sarah bertanya dengan ragu. Thomas menatap putrinya dengan lembut. "Kenapa kamu bertanya begitu, Sarah?" Sarah menggigit bibirnya. "Di sekolah, mereka bilang, kita sudah sesat. Aku mulai merasa seperti kita berbeda dari orang lain. Apa benar ini jalan yang benar?" Thomas menatapnya dalam-dalam, lalu mengangguk perlahan. "Sarah, jalan yang kita pilih ini bukanlah jalan yang mudah. Dan aku tahu kita akan menghadapi banyak rintangan. Tapi ingatlah, keyakinan yang kita pegang bukanlah sesuatu yang harus kita buktikan kepada orang lain. Kita memilih jalan ini karena kita merasa itulah yang benar untuk kita." "Ayah, aku ingin percaya. Tapi kadang aku merasa sangat sendirian," kata Sarah dengan suara serak. Air mata mulai mengalir di pipinya. Thomas merangkul putrinya dengan penuh kasih. "Kamu tidak sendirian, Sarah. Kita semua bersama dalam perjalanan ini. Setiap langkah yang kita ambil adalah langkah bersama. Kita drunken didikan rounds all siren slow. Wentapi selalu biturun mahish burstun manlo. Atus daw cuan." Maria yang mendengar percakapan itu duduk di samping mereka. Ia mengelus rambut Sarah dengan lembut. "Kami akan selalu bersama, Sarah. Jangan biarkan kata-kata orang lain membuatmu ragu. Kita hanya perlu mengingat bahwa setiap ujian yang datang adalah cara Allah menguatkan kita." Sarah memeluk kedua orang tuanya. Ada kedamaian dalam dirinya meski hatinya masih dipenuhi keraguan. Ia tahu bahwa keluarganya adalah tempat ia bisa mencari kenyamanan dan kekuatan. Namun, dunia luar yang tidak memahami perjalanan mereka terus memberikan tekanan. Di sisi lain, Thomas merasa semakin berat untuk menghadapi dunia luar. Setiap kali ia keluar dari rumah, ia tak bisa menghindari tatapan sinis dari beberapa orang yang mengenalnya. Beberapa teman lamanya di gereja terus mengejek dan bahkan mengolok-olok keputusannya. Mereka mengatakan bahwa ia telah tersesat, dan Watcher Scouts Damang bergancungnya dengan kata-kata keras tentang dosa dan hukuman. Namun, dalam hatinya, Thomas merasa bahwa ia sudah berada di jalan yang benar. Islam memberinya ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali ia melakukan sholat, setiap kali ia membaca Al-Quran, hatinya terasa semakin dekat dengan Tuhan. Ia merasa bahwa langkah ini, meski penuh dengan tantangan, adalah pilihan yang benar, bahkan jika dunia di luar sana menentangnya. Pada suatu hari, saat Thomas sedang berdoa di masjid, Imam Abdullah mendekatinya. "Thomas, kamu sudah jauh di jalan ini, tetapi ingatlah, perjalananmu masih panjang. Jangan biarkan kata-kata orang luar mengganggu ketenangan hati kamu. Hanya Allah yang mengetahui apa yang terbaik bagi kita." Thomas mengangguk. "When Winston's Imam, atau berdoa versi Britons kemait suafio dengan jalan ini. Tetapi pengen moist versi takut, dua aku ternoser bang kebatinhan besar. Hentustun kehilangan banyak orang yang dulu ia anggap teman." Imam Abdullah menepuk pundaknya. "Kehilangan itu bagian dari perjalanan kita, Thomas. Tidak semua orang akan mengerti, dan itu bukan salahmu. Apa yang terpenting adalah kamu tetap berjalan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Allah akan selalu mendukungmu." Setelah berbicara dengan Imam Abdullah, Thomas merasa sedikit lebih ringan. Kata-kata itu memberikan semangat yang ia butuhkan untuk terus maju, meskipun tantangan yang dihadapi semakin berat. Ia tahu bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang panjang dan tidak mudah, tetapi ia merasa bahwa ia tidak pernah sendiri. Di masjid, di dalam hatinya, ia merasa ada kekuatan yang selalu menyertainya. Kembali ke rumah, Thomas merasa lebih tenang. Maria dan anak-anaknya sedang duduk di ruang tamu, mempersiapkan makanan untuk makan malam. Walaupun mereka tidak bisa mengubah apa yang orang lain pikirkan, mereka tetap bersama sebagai sebuah keluarga. Thomas tahu bahwa keputusan besar ini akan membawa banyak perubahan dalam hidup mereka.
Tetapi yang lebih penting, mereka memilih untuk tetap bersama dalam menghadapi semua rintangan yang ada. Malam itu, ketika mereka duduk bersama di meja makan, Sarah bertanya lagi, "Ayah, apa yang akan terjadi jika kita terus ditolak oleh orang-orang di sekitar kita?" Thomas tersenyum lembut, matanya memancarkan keteguhan. Kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau katakan, Sarah. Tapi, kita bisa mengontrol bagaimana kita menjalani hidup kita. Jika kita menjalani hidup dengan iman, dengan hati yang penuh kasih, maka apapun yang orang lain katakan tidak akan menggoyahkan kita. Maria menambahkan, kita akan terus berjalan bersama. Tidak peduli apa yang terjadi di luar sana. Kita satu keluarga dan kita akan saling mendukung. Mereka semua saling bertukar pandang, merasakan kedamaian yang mulai mengisi ruang di antara mereka. Meskipun dunia luar terus memberikan ujian, keluarga ini semakin yakin bahwa pilihan mereka adalah langkah yang benar. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka akan penuh dengan tantangan, tetapi mereka juga tahu bahwa selama mereka berjalan, bersama bidashti yang tidak kungkuin, ketika malam mulai larut mereka berdoa bersama. Doa yang sederhana, namun penuh ketulusan. Mereka berdoa agar Allah memberikan mereka kekuatan untuk terus berjuang, agar mereka diberi petunjuk dalam setiap langkah mereka. Mereka berdoa agar keluarga ini tetap bersatu, tidak terpecah oleh kata-kata orang lain. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa kesejukan yang menenangkan. Dalam hati masing-masing, keluarga Thomas merasakan kedamaian yang mendalam. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru dimulai. Tetapi, yang pasti, mereka tidak akan pernah berjalan sendirian. Minggu-minggu berlalu, dan meskipun keluarga Thomas semakin mengenal Islam dengan lebih mendalam, ujian-ujian berat terus datang menghampiri mereka. Keputusan mereka untuk memilih jalan yang berbeda tidak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga membuat mereka menjadi pusat perhatian bagi masyarakat sekitar. Terkadang, rasa cemas dan ketidakpastian datang tanpa diduga. Namun, mereka tahu bahwa mereka harus terus bertahan, meskipun dunia terasa semakin menjauhkan mereka. Pada suatu pagi yang cerah saat Thomas sedang menyelesaikan doa paginya, Maria mendekatinya dengan ekspresi wajah yang tampak tegang. "Thomas," Maria berkata pelan, "ada hal yang perlu kita bicarakan, sesuatu yang tidak bisa kita abaikan lagi." Thomas meletakkan Al-Quran yang baru saja ia baca dan menatap istrinya dengan penuh perhatian. "Apa yang terjadi, Maria?" Maria menarik napas panjang. "Tadi pagi, ada seseorang yang datang ke rumah, seorang petugas gereja. Ia bilang, jika kita terus memilih untuk tidak kembali ke gereja, mereka akan memberitahukan pihak berwenang tentang keputusan kita. Mereka mengancam kita akan terpisah dari komunitas. Sarah, dia akan kesulitan mendapatkan pendidikan jika hal ini terus berlanjut." Thomas merasa dadanya berat mendengar itu. Ketegangan yang terus membayanginya kini semakin nyata. "Mereka mengancam kita dengan cara itu?" Suaranya terdengar tegas namun penuh kebimbangan. Maria mengangguk. "Aku tahu kita tidak bisa mundur. Tapi, Thomas, ini akan sangat mempengaruhi kehidupan Sarah dan Daniel. Aku tidak tahu harus bagaimana." Thomas menundukkan kepala, berpikir sejenak. Ia tahu betul bahwa keputusan yang mereka ambil telah memisahkan mereka dari banyak orang yang mereka adalah hal yang berbeda. Seiring waktu, Sarah dan Daniel semakin menunjukkan tanda-tanda stres akibat penolakan yang mereka alami dari teman-teman dan lingkungan mereka. "Jika kita kembali ke gereja, itu akan menodai pilihan kita, Maria," kata Thomas akhirnya. "Tapi, aku juga tidak ingin anak-anak kita menderita hanya karena pilihan kita." Maria mengusap wajahnya, bingung dan cemas. "Aku tidak tahu, Thomas. Apa kita harus pergi ke tempat yang jauh? Mungkin kita bisa memulai hidup baru di kota lain, jauh dari semua tekanan ini." Thomas terdiam beberapa saat. Ia menatap keluarganya.
Dan meskipun perasaan ragu merasuki hatinya, ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekadar berpindah tempat. Tidak, Maria. Kita tidak akan lari dari masalah ini. Kita harus menghadapi semua ini seperti kita menghadapi semuanya sebelumnya. Kita sudah memilih jalan ini dan kita tidak bisa mundur sekarang. Maria terdiam dan untuk beberapa saat, "Aren't you feared to bring Shliman to Brika?" Akhirnya, ia mengangguk dengan pelan. "Kau benar, Thomas. Kita harus kuat." Setelah percakapan itu, keluarga Thomas semakin bersatu. Mereka tahu bahwa ujian yang mereka hadapi semakin berat, tetapi mereka bertekad untuk terus berjalan. Setiap hari, mereka semakin memperdalam pengetahuan mereka tentang Islam. Mereka menghabiskan waktu lebih banyak untuk berdiskusi, untuk saling berbagi pengalaman, dan untuk lebih mengenal ajaran agama yang baru mereka peluk. Namun, meskipun mereka merasa semakin kuat dalam iman mereka, kenyataan bahwa mereka harus berhadapan dengan dunia luar yang terus memberikan tekanan tetap tak terhindarkan. Di sekolah, Sarah merasa semakin tertekan, teman-temannya semakin menghindar, dan beberapa dari mereka bahkan langsung mengolok-olok Sarah dengan perkataan yang pedas. "Ayah kamu pengkhianat," seru salah satu temannya. "Kamu dan keluarga kamu sudah sesat. Kamu tidak pantas menjadi bagian dari kami." Sarah berusaha menahan air mata, tetapi semakin hari ia merasa semakin kesepian. Setiap kali ia pulang ke rumah, ia merasa seolah-olah dunia luar semakin membenci mereka. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi untuk menjelaskan pilihannya. Suatu malam, setelah pulang dari sekolah, Sarah masuk ke kamar dan duduk termenung di tepi tempat tidurnya. Ia merasa terjebak dalam kebingungannya sendiri. Daniel, yang melihat kakaknya begitu terpukul, mendekatinya dan duduk di sampingnya. "Sarah, kamu tidak sendiri," katanya dengan polos. Sarah menatap Daniel dengan mata yang sudah mulai sembab. "Tapi, semua orang menjauh dariku, Daniel. Mereka bilang, ayah, you Jesus saint. I would like to have arguments." Daniel menggenggam tangan kakaknya dengan lembut. "Tapi kita punya ayah dan ibu. Kita punya keluarga, Sarah. Kita tidak perlu orang lain untuk merasa bahagia." Mendengar kata-kata Daniel, Sarah merasa sedikit terhibur. Meskipun dunia luar terasa begitu berat, ia tahu bahwa ia masih memiliki keluarganya yang selalu mendukungnya. Mereka tidak akan membiarkan satu sama lain jatuh. Pada pagi hari yang lain, setelah beberapa hari penuh ketegangan, Sarah pergi ke sekolah dengan sedikit lebih percaya diri. Meski hatinya masih dipenuhi keraguan, ia bertekad untuk tidak membiarkan orang lain menentukan siapa dirinya. Setiap kali teman-temannya mencoba mengolok-olok ayahnya atau mempertanyakan keyakinannya, Sarah mulai belajar untuk tidak terlalu terpengaruh. Ia belajar untuk berdiri tegak, untuk menjawab dengan kepala tegak. Namun, masalah semakin memburuk ketika seorang guru di sekolah mulai melibatkan pihak berwenang. Guru tersebut, yang juga merupakan anggota gereja, melaporkan keluarga Thomas kepada otoritas sekolah, mengklaim bahwa keluarga mereka membawa pengaruh buruk kepada anak-anak mereka. Sekolah, yang semula tidak ingin terlibat, akhirnya mengundang orang tua Sarah untuk datang berbicara. Thomas dan Maria duduk di ruang kepala sekolah, dihadapkan dengan tekanan yang lebih besar. Kepala sekolah menatap mereka dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Kami menghargai keyakinan setiap individu, tetapi ini menyangkut kesejahteraan anak-anak Anda. Kami khawatir Sarah dan Daniel tidak mendapatkan pendidikan yang seimbang jika terus berada dalam pengaruh tersebut." Thomas menghela napas panjang. Ia merasa seluruh dunia seperti runtuh di hadapannya. Namun, ia tahu bahwa ia harus tetap tegar untuk keluarganya. "Ini bukan tentang pendidikan, ini tentang keyakinan kami," kata Thomas dengan tegas. "Kami tidak akan mengubah apa yang kami pilih, karena kami percaya ini adalah yang terbaik untuk kami. Dan kami akan terus mengajarkan anak-anak kami untuk menjalani hidup dengan penuh iman dan kasih." Maria menambahkan, "Kami tidak ingin anak-anak kami merasa tertekan atau takut. Kami hanya ingin mereka tumbuh dengan cinta
bukan kebencian. Kepala sekolah terdiam beberapa saat, tampaknya merenung. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan Sarah dan Daniel mendapatkan pendidikan yang adil. Jawabnya akhirnya, meskipun nada suaranya masih mencerminkan keraguan. Di luar ruang kepala sekolah, Thomas dan Maria saling berpandang, tahu bahwa ujian ini belum berakhir. Namun, dalam hati mereka, meskipun dunia luar semakin keras, mereka tahu bahwa selama mereka tetap bersatu, mereka akan mampu bertahan. Hari-hari semakin berat bagi keluarga Thomas. Ketegangan yang mereka rasakan bukan hanya datang dari ancaman eksternal, tetapi juga dari keraguan dalam hati mereka sendiri. Meskipun keluarga ini tetap teguh pada keyakinan mereka, namun setiap langkah terasa semakin menantang. Ketika keluarga mereka diberitakan di media lokal sebagai contoh perubahan agama yang kontroversial, mereka merasa semakin terjepit oleh pandangan dunia luar yang menganggap mereka sebagai orang yang sesat. Di sekolah, Sarah semakin sering diserang, baik secara fisik maupun mental. Teman-temannya mengolok-oloknya, memanggilnya dengan julukan-julukan yang menyakitkan. Kadang, kata-kata itu datang dalam bentuk sindiran kecil, tetapi kadang-kadang dalam bentuk hinaan yang lebih langsung, penuh kebencian. Bahkan, ada yang mulai menggertaknya dengan kata-kata kasar tentang ayahnya yang telah memilih untuk meninggalkan ajaran Kristen dan memeluk Islam. Setiap hari Sarah merasa seperti dirinya terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kecaman dan penghakiman. Suatu sore, setelah pulang sekolah, Sarah duduk di depan rumah, matanya kosong menatap langit yang mendung. Ia merasa seluruh dunia seakan menjauh dari dirinya. Daniel yang melihat kakaknya sendirian, berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. "Ada apa, Kak?" tanya Daniel pelan, meski ia tahu jawabannya. Sarah menunduk, tak bisa menahan air mata yang mulai mengalir. "Aku merasa seperti aku tidak diterima oleh siapapun, Daniel. Semua orang membenciku. Mereka membenci kita hanya karena pilihan yang kita buat." Daniel menatap kakaknya, matanya yang polos mencerminkan ketulusan. "Aku tahu mereka tidak mengerti, Kak. Tapi ayah dan ibu selalu bilang, kalau kita hidup dengan kasih, kita nggak perlu takut akan penolakan. Kita hanya perlu menjadi diri kita sendiri." Sarah memeluk adiknya dengan erat, merasa sedikit terhibur oleh kata-kata Daniel yang penuh kepolosan. Namun, meskipun Daniel memberikan ketenangan, hatinya masih terasa berat. Ketakutan dan kecemasan tentang masa depannya masih menyelimuti dirinya. Hari berikutnya, di sekolah, Sarah memutuskan untuk berbicara dengan teman-teman yang selama ini mengejeknya. Meskipun ia tahu akan ada risiko besar, ia merasa harus melakukan sesuatu untuk membela dirinya dan keluarganya. Saat istirahat, Sarah mengumpulkan keberanian untuk mendekati beberapa teman sekelas yang sering mengolok-olok dirinya. Dengan suara yang gemetar, ia berkata, "Aku tahu kalian mungkin tidak mengerti mengapa ayahku membuat keputusan seperti itu. Dan aku tahu banyak yang menganggap kami aneh. Tapi, kami tidak memilih jalan ini karena kebencian atau ingin melawan. Tapi karena Jokowi berstangkan tulajan tevai konser keluarga dings. Gawit ditonjoningan hadap bayalan wajins." Teman-teman Sarah terdiam sejenak. Beberapa dari mereka bahkan terlihat terkejut, sementara yang lain tampak bingung. Salah satu dari mereka, Lisa, yang dulu sering mengejek Sarah, akhirnya berbicara. Aku nggak tahu kalau kalian merasa seperti itu, Sarah. Maaf kalau aku udah ngomong yang nggak enak." Sarah mengangguk pelan. "Terima kasih, Lisa. Aku tahu kalian mungkin nggak bisa langsung menerima kami, tapi aku harap kalian bisa menghargai pilihan kami." Sarah tahu bahwa ada semua orang yang langsung menyerahkan penjelasannya, dan mungkin beberapa teman meski akan menjauh. Tetapi, untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lega karena telah berbicara dengan jujur dan terbuka. Di rumah malam itu, Sarah berbicara dengan Thomas dan Maria tentang apa yang terjadi di sekolah. "Aku merasa sedikit lebih baik sekarang, Ayah, Ibu," katanya dengan suara lebih percaya diri. "Tadi di sekolah,
Aku akhirnya bisa bicara dengan beberapa teman yang selama ini menjauhkan diri. Mereka nggak langsung mengerti, tapi aku merasa seperti beban itu sedikit terangkat. Thomas tersenyum bangga pada putrinya. Aku sangat bangga denganmu, Sarah. Terkadang, keberanian untuk berbicara adalah hal yang paling penting. Jangan biarkan apa yang orang lain pikirkan merusak kedamaian dalam dirimu. Maria menambahkan, kamu sudah mulai belajar, Sarah. Ini mungkin tidak mudah, tapi jangan pernah merasa kamu harus menjelaskan semuanya kepada orang lain. Yang penting adalah kita hidup dengan benar dan penuh kasih. Di luar, malam semakin larut, dan meskipun ketegangan masih ada, keluarga Thomas merasa sedikit lebih ringan. Mereka tahu bahwa ujian mereka belum berakhir, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka semakin mampu menghadapi dunia luar yang penuh dengan tantangan ini. Mereka sudah memilih jalan ini, dan meskipun banyak yang tidak mengerti, mereka akan terus berjalan bersatu. Di masjid, Thomas bertemu dengan Imam Abdullah setelah beberapa hari yang penuh tekanan. Imam, rasanya semakin sulit. Keluhnya, kami terus dihadapkan dengan penolakan dan ancaman, baik dari teman-teman lama maupun dari orang-orang di sekitar kami. Saya khawatir anak-anak saya semakin tertekan. Imam Abdullah tersenyum penuh pengertian. Thomas, setiap jalan yang dipilih dengan niat baik tidak akan pernah mudah. Tapi ingatlah, Allah selalu memberikan jalan keluar. Kadang-kadang, ujian datang untuk menguatkan kita, bukan untuk menjatuhkan kita. Percayalah, semakin tegar kamu menghadapi ini, semakin besar pahala yang akan kamu terima. Thomas mengangguk, merasa kata-kata Imam Abdullah memberikan semangat. Ia tahu bahwa meskipun dunia luar terus menekan, ia harus terus percaya bahwa Allah akan menuntun mereka. Terkadang, keteguhan hati adalah jalan menuju kemenangan yang hakiki. Kehidupan mereka terus berjalan, dan meskipun mereka masih menghadapi tantangan besar, mereka semakin yakin bahwa langkah mereka adalah langkah yang benar. Mereka tahu bahwa keluarga mereka adalah sumber kekuatan yang tak ternilai, dan selama mereka tetap bersama, tidak ada yang tidak mungkin. Seiring berjalannya waktu, keluarga Thomas semakin sadar bahwa keputusan mereka untuk memeluk Islam bukan hanya soal keyakinan pribadi. Ini telah menjadi sebuah perjalanan penuh ujian, mulai dari penolakan yang keras dari lingkungan sekitar, hingga perasaan cemas yang terus menghinggapi mereka setiap kali mereka keluar rumah. Meskipun demikian, mereka tidak menyerah. Sarah, yang semakin kuat dalam menghadapi kebencian teman-temannya, merasa ada perubahan dalam dirinya. Setiap kali ia berjalan ke sekolah, ada rasa baru yang membumbung dalam dadanya. Keberanian itu bukan datang begitu saja, namun lahir dari perjuangan batinnya untuk tetap hidup sesuai dengan apa yang diyakini. Meskipun banyak teman-temannya masih menjauhinya, Sarah merasa sedikit lebih baik karena ia akhirnya dapat berbicara dengan jujur tentang pilihan keluarganya. Namun, hari itu, sebuah kejadian yang lebih besar dan tak terduga membuat ketegangan mereka semakin meningkat. Di sekolah, saat Sarah tengah berjalan menuju ruang kelas, ia dihampiri oleh beberapa siswa yang tak pernah berbicara dengan dirinya sebelumnya. Mereka menatapnya dengan tatapan yang mengintimidasi. Lalu seorang anak laki-laki bernama Max yang kena kaitan kiblo manjkat. Kams dan keluargamu sudah terlalu jauh, Sarah, ujar Max dengan nada yang sengaja dipenuhi kebencian. Kamu seharusnya sadar, kalian sudah mengkhianati Tuhan kalian sendiri. Ayahmu, dia sudah tidak bisa kembali dari keputusan yang salah. Sarah mencoba menahan emosi. Ini bukan tentang pengkhianatan, Max. Ini tentang kami yang mencari jalan yang menurut kami benar. Kau tidak tahu bagaimana rasanya berada di posisi kami. Max tertawa kecil, meremehkan. Aku tahu lebih banyak dari yang kamu kira, Sarah. Kamu dan keluargamu bakal menyesal. Semua orang yang meninggalkan jalan, Sarah menatap Max dengan mata yang penuh keteguhan. Aku tidak menyesal. Bahkan jika kalian semua membenci kami tetap tahu apa yang kami pilih. Dan itu tidak akan pernah berubah. Dengan itu, Sarah berbalik dan melangkah pergi, membiarkan Max dan teman-temannya terdiam dalam keheranan.
Meskipun kata-kata Max menyakitkan, Sarah merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Tidak semua orang akan memahami, dan itu bukanlah masalah yang harus dipikirkan terlalu lama. Apa yang penting adalah bagaimana ia mampu tetap teguh pada kepercayaannya. Di rumah, Sarah menceritakan kejadian itu pada Thomas dan Maria. Mereka berdua mendengarkan dengan serius, tetapi tidak ada tanda-tanda kekhawatiran di wajah mereka. Thomas meletakkan Al-Quran yang sedang ia baca, lalu menatap Sarah dengan penuh kasih. "Kamu sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa, Sarah," kata Thomas. "Ingatlah, mereka tidak tahu apa yang kita jalani. Kita tidak bisa berharap semua orang akan memahami kita, tapi yang terpenting adalah kita tetap memilih jalan yang benar menurut kita." Maria menambahkan, "Apa yang mereka katakan tidak mendefinisikan siapa kita. Kita hanya perlu menjalani hidup kita dengan penuh kasih dan kesabaran. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar." Mendengar kata-kata mereka, Sarah merasa lebih tenang. Meskipun ia tahu jalan yang mereka pilih akan terus penuh rintangan, ia merasa tidak lagi sendiri. Ia tahu bahwa keluarganya adalah benteng, kekuatan yang tidak akan pernah goyah. Namun, ujian bagi keluarga Thomas tidak berhenti sampai di situ. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang dari pihak gereja. Mereka mengirimkan surat resmi kepada keluarga Thomas yang berisi ancaman serius mengenai status mereka di komunitas gereja. Surat tersebut menyatakan bahwa jika keluarga Thomas tidak kembali ke gereja dan membatalkan keputusan mereka untuk memeluk Islam, maka mereka akan diusir dari gereja dan semua hak mereka sebagai anggota gereja akan dicabut, termasuk akses terhadap fasilitas gereja yang selama ini mereka nikmati. Surat itu mengagetkan Maria dan Thomas. Selama ini mereka tahu bahwa penolakan adalah hal yang tak terhindarkan, tetapi ancaman ini terasa lebih nyata, lebih personal. Maria memegang surat itu dengan tangan gemetar, kemudian menyerahkannya pada Thomas. Thomas menarik napas dalam-dalam. "Ini seperti mereka memaksa kita untuk kembali, Maria. Tapi kita sudah tahu apa yang harus kita pilih. Kita tidak bisa mundur, meskipun ini berat." Maria menunduk, berjuang menahan air mata. "Tapi, apa yang akan terjadi pada anak-anak kita? Sarah dan Daniel sudah cukup menderita. Apa kita harus memilih antara iman dan keselamatan mereka?" Thomas meraih tangan istrinya dengan lembut. "Maria, kita sudah membuat keputusan ini bersama-sama, dan keputusan kita untuk menjadi Muslim adalah yang terbaik. Meskipun dunia luar tidak mengerti, kita harus percaya pada jalan ini, dan kalaupun ada ujian yang datang, kita akan hadapi bersama." Mereka memutuskan untuk tidak membalas surat tersebut dengan kebimbangan, tetapi dengan ketegasan. Mereka memilih untuk melanjutkan hidup mereka dengan keyakinan yang sama, meskipun jalan yang mereka tempuh terasa semakin berat. Hari-hari berlalu, dan meskipun tekanan dari luar semakin besar, keluarga Thomas tetap teguh pada iman mereka. Sarah kembali ke sekolah dengan semangat yang baru. Ia tahu bahwa ia tidak akan bisa mengubah pandangan semua orang, tetapi ia belajar untuk tidak memaksakan dirinya untuk diterima. Ia lebih memilih menjadi dirinya sendiri, menerima siapa dirinya dan keluarganya. Pada suatu hari, saat keluarga Thomas sedang berdoa bersama di rumah, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Seorang tetangga yang selama ini selalu menghindar, tiba-tiba, ida pongus cuming wisdom meter. Setelah dipersilahkan masuk, tetangga wadu yang bernama Klaus mengungkapkan niatnya. "Saya tahu kalian mungkin tak mengharapkan kami datang, tetapi saya hanya ingin berkata bahwa saya mengagumi keberanian kalian. Saya tidak tahu banyak tentang Islam, tapi saya rasa apa yang kalian lakukan bukanlah hal yang salah. Saya merasa saya harus datang dan mengatakan hal ini kepada kalian." Thomas dan Maria tertegun mendengar kata-kata Klaus. Mereka tahu bahwa dukungan seperti ini sangat langka, terutama di tengah-tengah komunitas yang telah menentang mereka. Klaus melanjutkan, "Saya tidak sepenuhnya mengerti perjalanan kalian, tapi saya ingin kalian tahu bahwa saya menghormati keputusan yang kalian buat.
Kita semua seharusnya bisa hidup bersama dalam kedamaian tanpa harus saling menghakimi. Mendengar kata-kata Klaus, Maria terisak. Ia merasa ada sedikit cahaya yang muncul di tengah gelapnya dunia luar yang penuh dengan kebencian. Meskipun ujian demi ujian terus datang, keluarga Thomas mulai merasa bahwa keberanian mereka untuk memilih jalan yang mereka yakini telah membuahkan hasil. Walaupun itu dalam bentuk yang tidak mereka duga. Meskipun kehidupan mereka dipenuhi dengan ujian dan kesulitan, keluarga Thomas mulai merasakan bahwa langkah mereka tidak sepenuhnya sia-sia. Setelah kunjungan Klaus, mereka mulai merasakan sedikit kelegaan. Meskipun ancaman dan tekanan terus berdatangan, kekuatan yang mereka miliki bukan hanya datang dari keyakinan mereka sendiri, tetapi juga dari keberanian mereka untuk terus berdiri teguh meskipun dunia luar berusaha menghakimi mereka. Sarah merasakan perubahan dalam dirinya. Di sekolah, meskipun tidak semua orang menerima, ada beberapa teman yang mulai menunjukkan sikap lebih ramah dan terbuka. Ia tahu bahwa hal itu tidak akan terjadi dengan cepat. Namun setiap kali ia berbicara dengan seseorang dengan jujur, ia berada semwijikers dengan Marie. Kadang cepatang, kata dekanatur hanya perlu waktu untuk percaya. Ia belajar untuk tidak menyerah pada orang-orang yang tidak mengerti, dan justru semakin memperkuat keyakinannya dengan memberi contoh yang baik. Di rumah, Thomas dan Maria juga semakin merasa tenang. Meskipun ancaman dari gereja dan tekanan dari masyarakat masih terus ada, mereka merasakan bahwa kedamaian mulai masuk ke dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengubah dunia dengan cepat. Tetapi dengan keteguhan hati dan tindakan nyata, mereka bisa membuat perbedaan kecil yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Satu sore, ketika keluarga ini sedang berkumpul, di ruang tamu, pintu rumah mereka diketuk lagi. Ketika Thomas membuka pintu, dia terkejut melihat sebuah kelompok orang yang berdiri di depan rumah mereka. Klaus berdiri di antara mereka, dan di sampingnya ada beberapa wajah yang tidak familiar, tetapi terlihat ramah. "Kami datang untuk berbicara," kata Klaus dengan suara tenang. "Kami telah berbicara di komunitas dan kami merasa bahwa sudah waktunya bagi kita untuk memulai sebuah dialog." Thomas, meskipun terkejut, mengundang mereka untuk masuk. Di ruang tamu, mereka mulai berbicara dengan penuh perhatian, dan perlahan-lahan suasana menjadi lebih terbuka. "Kami bukan datang untuk menghakimi," ujar Klaus lagi. "Kami datang untuk memahami dan membangun jembatan. Kami melihat keluarga Anda tidak hanya berani dalam keyakinan, tetapi juga menjaga kedamaian dalam diri kalian. Kami ingin belajar." Ini adalah saat yang luar biasa bagi keluarga Thomas. Mereka tidak pernah membayangkan akan ada yang datang untuk belajar tentang Islam dari mereka. Apalagi datang dengan pikiran terbuka untuk berdialog. Klaus dan teman-temannya berbicara panjang lebar tentang keyakinan mereka masing-masing, dan keluarga Thomas dengan sabar menjelaskan perjalanan spiritual mereka. Sarah, yang duduk di samping ibunya, merasa terharu melihat orang-orang ini begitu tuzurjiko. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa tidak hanya diterima, tetapi dihargai. Dalam percakapan itu, mereka berbicara tentang kasih, tentang pencarian makna hidup, dan tentang bagaimana agama tidak seharusnya memecah belah, tetapi malah menyatukan malam itu. Setelah tamu mereka pulang, Thomas duduk bersama Maria dan Sarah. Ia menarik napas panjang, menyadari betapa pentingnya setiap langkah yang mereka ambil. Kita mungkin tidak pernah bisa mengubah segalanya dengan cepat, tetapi aku rasa kita sedang menuju ke arah yang benar. Maria tersenyum, meski sedikit lelah. "Ya, Thomas, kita sudah menunjukkan kepada mereka bahwa jalan ini bukanlah jalan yang penuh kebencian, tetapi penuh kasih. Semakin kita hidup dengan kasih, semakin banyak orang yang bisa merasakannya." Sarah menatap ayah dan ibunya dengan penuh kasih. "Aku merasa kita bisa melangkah lebih jauh dari ini. Kalau orang-orang mau melihat kita dengan hati terbuka, kita bisa mulai membuat dunia ini sedikit lebih baik." Thomas mengangguk, dan ia menyadari bahwa meskipun jalan mereka masih panjang, setiap langkah yang mereka ambil telah membawa mereka lebih dekat kepada tujuan mereka.
untuk hidup sesuai dengan keyakinan mereka, tidak terpengaruh oleh dunia luar, dan tetap menjaga prinsip cinta kasih. Namun, kehidupan mereka masih penuh tantangan. Meskipun ada orang-orang yang mulai membuka diri, masih ada banyak yang menganggap mereka sebagai ancaman. Beberapa tetangga tetap menghindari mereka, dan banyak Zumito mengecilkan mereka dari berbagai kegiatan sosial. Tetapi, dalam setiap ujian itu, mereka semakin menyadari bahwa semakin besar tantangan yang mereka hadapi, semakin kuat ikatan keluarga mereka. Pada suatu pagi yang cerah, saat mereka sedang bersiap-siap untuk pergi ke masjid, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Sarah mendapatkan pesan teks dari temannya Lisa, yang beberapa waktu lalu pernah menjauhinya. Lisa meminta untuk bertemu. Dia ingin bertemu, Kak, kata Sarah kepada Maria sambil menunjukkan pesan itu. Kenapa dia ingin bertemu? Setelah semua yang terjadi? Tanya Maria dengan nada terkejut. Aku tidak tahu, Ibu, tapi aku rasa dia ingin berbicara. Setelah beberapa saat ragu, mereka memutuskan untuk pergi bertemu dengan Lisa di sebuah kafe. Sarah merasakan ketegangan di dadanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi hatinya memberitahunya bahwa ini adalah kesempatan untuk membuka jalan bagi pemahaman yang lebih besar. Di kafe, Lisa sudah menunggu. Wajahnya tampak cemas, namun ada juga keinginan untuk berbicara. Setelah beberapa saat hening, Lisa akhirnya membuka berbicara. Sir, kau ingin menjama? Azrawi semua ini kebetulan cukrish kepadimi. Aku tidak mengerti mengapa keluargamu memilih jalan itu, dan aku merasa itu salah. Tapi, setelah beberapa waktu, aku sadar kalau aku terlalu cepat menghakimi. Aku ingin belajar lebih banyak. Mungkin tidak akan mudah, tapi aku ingin mencoba memahami. Sarah terdiam sejenak, merasakan ketulusan di balik kata-kata Lisa. Aku tidak pernah berharap semua orang akan langsung mengerti Lisa. Tapi, yang terpenting adalah kita bisa berbicara dengan hati yang terbuka. Aku bersyukur kamu ingin mencoba. Percakapan itu menjadi titik balik dalam hubungan mereka. Meskipun perjalanan panjang masih harus ditempuh, Sarah dan Lisa mulai memahami satu sama lain. Dan mungkin, ini adalah awal dari sebuah perubahan yang lebih besar. Awat secara meninggalkan kafe itu, Sarah secara konok sedikit sincaran baru. Meskipun dunia masih penuh dengan kebencian dan penghakiman, dia tahu bahwa setiap tindakan kecil yang penuh kasih akan membuahkan hasil, tidak hanya untuk keluarganya, tetapi untuk seluruh komunitas. Meskipun perjalanan mereka belum mencapai akhir, keluarga Thomas merasa semakin teguh dalam iman dan keyakinan mereka. Setiap hari adalah ujian baru, namun mereka mulai merasa bahwa segala kesulitan yang mereka hadapi membawa mereka lebih dekat kepada pemahaman dan kedamaian. Ada cahaya yang mulai menyinari jalan yang mereka tempuh. Meskipun masih ada banyak gelap di ranskans mereka sete. Sarah merasakan speech kang lebih dalam sejauh dirinya. Setelah pertemuan dengan Lisa, hubungan mereka mulai membaik. Meskipun tidak semua orang menyambut perubahan ini dengan tangan terbuka, Sarah merasa ada kedamaian baru yang masuk dalam hidupnya. Dia tidak lagi merasa terasingkan. Justru, dia mulai merasa bahwa dengan tetap berdiri di jalan yang benar, lebih banyak orang yang akan mengerti. Perlahan, meskipun tidak langsung, ada 1-2 orang yang mulai membuka pikiran mereka. Di rumah, Thomas dan Maria tetap menjaga semangat mereka. Setiap malam, setelah menunaikan salat, mereka berbincang tentang perjalanan mereka. Keputusan untuk memilih Islam bukanlah langkah yang mudah. Dan meskipun mereka tahu bahwa banyak yang masih memandang mereka dengan penuh prasangka, mereka tetap yakin bahwa apa yang mereka jalani adalah jalan yang benar. Suatu sore, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu, pintu rumah mereka kembali diketuk. Maria, yang kebetulan sedang menyiapkan teh, berdiri untuk membuka pintu. Ketika ia membuka, yang berdiri di depan adalah seorang pria yang tidak mereka kenal. Pria itu mengenakan jas hitam, dan di tangannya ada sebuah tas kecil. "Maaf mengganggu," kata pria itu dengan suara yang tenang namun penuh wibawa. Saya
mencari keluarga Thomas. Thomas, yang mendengar suara di pintu, segera berjalan ke sana. "Kami ini keluarga Thomas. Ada yang bisa kami bantu?" Pria itu tersenyum tipis, lalu mengulurkan tangannya. "Nama saya Robert. Saya seorang jurnalis yang bekerja untuk sebuah media independen di Eropa. Saya telah mendengar cerita tentang keluarga Anda, tentang keputusan besar yang Anda ambil, dan tentang bagaimana Anda menghadapi setiap ujian dengan penuh keberanian. Saya ingin berbicara dengan Anda. Saya ingin tahu lebih banyak tentang perjalanan Anda dan alasan mengapa Anda memilih Islam. Kami ingin menulis tentang Anda." Ketika mendengar kalimat itu, Maria dan Thomas terkejut. Tidak pernah mereka bayangkan bahwa kisah mereka akan sampai ke media, apalagi sampai menjadi sorotan publik. Thomas memandang Maria sejenak, lalu berkata, "Kami tidak mencari sorotan, Robert. Kami hanya ingin menjalani hidup kami dengan cara yang benar." Robert tersenyum dengan bijak. "Saya mengerti, dan saya bukan di sini untuk menghakimi. Saya hanya ingin menyampaikan cerita ini dari perspektif yang berbeda. Banyak orang di luar sana yang mungkin bisa belajar dari perjalanan Anda. Dunia ini penuh dengan ketegangan dan prasangka, dan terkadang sebuah kisah seperti ini bisa membuka mata banyak orang. Kami ingin membantu membuka dialog yang lebih besar." Setelah 2 jam santai berenung, Thomas akhirnya mengangguk. "Baiklah, kami tidak akan menutup diri untuk berbicara. Jika ini bisa membantu orang memahami, mungkin ini adalah jalan yang bisa kami tempuh." Hari-hari berikutnya, Robert sering datang ke rumah mereka untuk melakukan wawancara. Selama pertemuan-pertemuan itu, keluarga Thomas tidak hanya menceritakan perjalanan mereka dalam memeluk Islam, tetapi juga kisah tentang perjuangan mereka melawan kebencian dan penghakiman. Mereka berbicara tentang bagaimana mereka menjalani hidup dengan penuh kasih, meskipun dihadapkan pada tantangan yang berat. Robert pun mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap kata yang keluar dari mulut mereka. Selama percakapan dengan Robert, Sarah merasa semakin yakin akan pilihannya. Ia tidak lagi merasa takut untuk berbicara tentang kepercayaannya, bahkan di depan orang yang belum ia kenal. Kata-kata orang-orang yang dulu menghinanya perlahan-lahan menghilang, digantikan dengan kekuatan baru yang datang dari dalam dirinya sendiri. Setiap kali ia berbicara tentang Islam, ia merasa lebih banyak orang yang mulai mengerti bahwa keyakinan itu bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah cara hidup yang penuh kedamaian. Sementara itu, di luar rumah, situasi semakin tidak menentu. Beberapa orang yang sebelumnya menjauhi mereka mulai bersikap lebih keras. Bahkan, ada yang mulai mengancam untuk melaporkan mereka kepada pihak berwenang, menuduh mereka sebagai ancaman bagi masyarakat. Meskipun begitu, keluarga Thomas tidak takut. Mereka tahu bahwa selama mereka tetap berpegang pada keyakinan mereka, dan akan yang meyakinkan mereka. Pada suatu malam, setelah selesai salat Isya, mereka duduk bersama di ruang tamu. Thomas meraih Al-Quran yang terletak di meja, membuka halaman yang sudah cukup usang, dan mulai membaca dengan suara pelan. "Bacaanku ini bukan hanya untuk aku, Maria, atau Sarah," kata Thomas sambil terus membaca. "Ini untuk kita semua, untuk dunia yang membutuhkan kedamaian dan cinta." Setiap ayat ini mengingatkan kita tentang kebenaran dan tentang bagaimana kita harus saling memahami. Maria dan Sarah mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka mereka juga memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Kekuatan itu bukan datang dari dunia luar, melainkan dari keteguhan hati mereka dan dari keimanan mereka kepada Allah. Tidak lama setelah itu, Robert kembali ke rumah mereka untuk wawancara terakhir. Kali ini, ia membawa salinan artikel yang telah ditulisnya tentang keluarga Thomas. Artikel itu dipenuhi dengan kisah mereka yang mengharukan, perjalanan spiritual mereka yang penuh perjuangan, dan bagaimana mereka mengatasi semua rintangan dengan keberanian dan kasih. Artikel itu akhirnya dipublikasikan. Berbagai tanggapan datang dari pembaca di seluruh Eropa. Beberapa orang terkejut dan menanyakan lebih banyak tentang Islam,
sementara yang lain mulai meluangkan waktu untuk mempertimbangkan sudut pandang yang baru. Tidak sedikit yang menyatakan, ganskirat tid skimbernamer keluarga Thomas untuk wisdom tincuwedikan kirik sinis mereka. Meskipun harus menghadapi berbagai bentuk diskriminasi. Meskipun kisah mereka tidak mengubah dunia dalam sekejap, keluarga Thomas merasa bahwa mereka telah membuat langkah besar. Mereka telah membuka pintu untuk dialog dan pemahaman. Dan mereka tahu bahwa meskipun dunia ini masih penuh dengan kebencian dan ketidakpahaman, setiap tindakan kecil yang penuh dengan kasih bisa menjadi awal dari perubahan yang lebih besar. The World Doanto, rumah, Sarah menatap langit malam dengan penuh harapan. Ia tahu perjalanan mereka masih panjang, namun ia juga tahu bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendiri. Sebuah cahaya yang lebih besar, sebuah tujuan yang lebih mulia, menyinari langkah mereka. Di tengah gelapnya dunia, mereka tetap melangkah maju. Dan mereka tahu, di ujung terowongan yang gelap itu, ada cahaya yang menanti mereka. Beberapa bulan setelah artikel tentang keluarga Thomas dipublikasikan, perubahan yang mereka harapkan mulai terwujud, meskipun tidak selalu dengan cara yang mereka bayangkan. Dapat dilihat bahwa meskipun banyak orang masih merasa takut atau curiga, semakin banyak juga yang membuka hati mereka untuk memahami. Setiap kali keluarga ini berbicara, baik di depan orang yang baru mereka kenal maupun di tengah-tengah komunitas, mereka melihat secercah cahaya yang lebih terang di ujung perjalanan mereka. Sarah, yang dulu sering merasakan ketidaknyamanan dan kesendirian di sekolah, kini mulai dihargai oleh teman-teman sekelasnya. Beberapa dari mereka bahkan bertanya lebih banyak tentang Islam, dan Sarah dengan sabar menjelaskan, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakannya. Ia tidak hanya berskara kemodaksiagamage, tetapi juga menunjukkan robing jindung wagum adat beritrakan kedamaian, pengertian dan dikasih sayang. Namun, meskipun ada perubahan, tantangan tetap hadir. Beberapa orang di kota mereka masih merasa terancam oleh keputusan keluarga Thomas untuk memeluk Islam. Tidak jarang mereka mendengar gosip atau tuduhan. Meskipun kini keluarga ini belajar untuk tidak membiarkan kata-kata itu mempengaruhi mereka. Setiap kali ada yang mengkritik, mereka tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan doa dan keteguhan hati. Thomas merasa ada kedamaian dalam dirinya yang sebelumnya tidak ia rasakan. Setiap malam, ia semakin tekun dalam beribadah dan mendalami Orat Islam. Maris kandugum terbekalpit wahanstu. Meskipun itu tantangan masih banyak, keputusan untuk memeluk Islam memang tidak pernah mudah. Tetapi mereka merasa bahwa setiap ujian yang mereka hadapi adalah bagian dari proses yang akan membawa mereka lebih dekat kepada Allah. Mereka berdua mulai merasa lebih damai dengan diri mereka sendiri. Di rumah, pada suatu sore yang tenang, ketika keluarga Thomas sedang berkumpul setelah makan malam, pintu rumah mereka kembali diketuk. Mereka menduga itu adalah tetangga atau seseorang yang ingin berbicara. Tetapi ketika pintu dibuka, mereka terkejut melihat seorang pria berdiri di depan mereka. Pria itu mengenakan jas hitam, wajahnya serius, dan di tangannya ada sebuah amplop besar. "Selamat malam," pria itu berkata dengan suara rendah. "Apakah ini rumah keluarga Thomas?" Thomas menatap pria itu sejenak sebelum menjawab, "Ya, kami keluarga Thomas. Ada yang bisa kami bantu?" Pria itu mengangguk, lalu mengulurkan amplop itu. "Nama saya Shamirik. Janji seorang pengajar. Saya datang untuk memberi Anda surat ini." Dengan cemas, Thomas menerima amplop itu dan membukanya. Di dalamnya, terdapat sebuah surat yang tertulis dengan huruf-huruf yang rapi. Ketika ia mulai membaca, ekspresi wajahnya berubah. "Ini dari pemerintah," Thomas berkata pelan. "Mereka akan meninjau kembali ancaman yang pernah diterima oleh keluarga kami, serta keputusan kami untuk memeluk Islam." Maria, yang duduk di sebelahnya, menatap Thomas dengan cemas. Apa artinya ini? Thomas menatap surat itu dengan hati-hati, lalu melanjutkan. "Mereka mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan penyelidikan terhadap kami, dan tidak akan ada tindakan hukum yang diambil terhadap keluarga kami. Kami dianggap bukan ancaman.
Pada saat itu, perasaan lega yang mendalam meresap dalam diri mereka. Semua ketakutan dan kecemasan yang mereka rasakan selama ini, semua ancaman yang datang dari luar, mulai memudar. Ini adalah kemenangan yang tidak hanya untuk keluarga mereka, tetapi juga bagi setiap orang yang telah menyaksikan perjuangan mereka. Maria merasakan air mata menggenang di matanya. Icons kita berhasil, Thomas. Kita berhasil. Thomas mengangguk dengan hati yang penuh syukur. Bukan hanya kita, Maria. Ini adalah kemenangan untuk setiap orang yang mencari kedamaian dan kebebasan untuk menjalani hidup sesuai dengan keyakinan mereka. Di luar rumah, dunia mungkin masih penuh dengan kebencian dan ketakutan. Tetapi keluarga Thomas tahu bahwa mereka telah membuat perbedaan. Meskipun pertempuran mereka belum selesai, mereka telah menunjukkan bahwa keteguhan hati dan cinta yang tulus bisa membuka jalan untuk pemahaman yang lebih dalam. Mereka tahu bahwa setiap langkah kecil menuju perdamaian akan membuahkan hasil, bahkan jika itu memakan waktu. Seiring berjalannya waktu, keluarga Thomas semakin dikenal di kota mereka. Mereka diundang untuk berbicara di berbagai acara, berbagi pengalaman mereka dengan orang-orang yang ingin tahu lebih banyak tentang Islam dan tentang perjuangan mereka. Meskipun mereka tidak mencari popularitas, mereka merasa bahwa setiap kesempatan untuk berbicara adalah kesempatan untuk menyebarkan pesan kasih dan kedamaian. Pada suatu sore, beberapa tahun setelah perjalanan panjang mereka dimulai, mereka duduk di taman kota. Sarah, kini sudah remaja, duduk di sebelah ayah dan ibunya. Mereka melihat matahari terbenam di balik pegunungan. Cahaya lembut mengubah langit menjadi warna oranye keemasan. Kita sudah jauh dari tempat kita dulu, kata Sarah, sambil memandang ke arah horizon. Thomas tersenyum. Ya, kita sudah melewati banyak hal. Tapi kita tidak pernah sendiri. Kita selalu bersama, dan kita tahu jalan yang kita pilih adalah jalan Bamengban. Maria meraih tangan suaminya dan menatap Sarah. Setiap ujian yang kita hadapi, setiap langkah yang kita ambil, itu semua membawa kita ke sini. Ke tempat yang penuh kedamaian. Sarah mengangguk, merasakan kedamaian yang sama dalam hatinya. Aku tidak akan pernah menyesali perjalanan kita. Kita telah membuat dunia ini sedikit lebih baik dengan menjadi diri kita sendiri. Mereka duduk dalam keheningan, merasakan kedamaian yang sudah mereka capai. Tidak ada lagi ketakutan yang menguasai. Tidak ada lagi ancaman yang menghantui. Keluarga Thomas tahu bahwa hidup mereka bukan hanya tentang perjuangan mereka sendiri, tetapi juga tentang memberi contoh bagi dunia bahwa jalan menuju kedamaian dimulai dengan cinta dan pengertian. Dengan hati yang penuh harapan, mereka melangkah maju, tahu bahwa meskipun dunia masih penuh dengan ketegangan, mereka memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan kasih, kesabaran, dan keberanian.